Om Swastiastu, salam satu Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ari, dan pada kesempatan pagi hari ini, kita akan sama-sama menyaksikan debat keterampilan berkomunikasi. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bahasa Indonesia berpeluang menjadi bahasa internasional. Langsung saja, silakan kepada kedua pihak pro dan kontra untuk menyusun mosi terlebih dahulu. Saya berikan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Waktu tersisa 1 menit. Baik, waktunya telah habis. Silahkan kepada pihak pro untuk menyampaikan argumentasinya selama 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya sebagai pihak pro setuju bahwa bahasa Indonesia berpeluang menjadi bahasa internasional. Alasan yang pertama yaitu karena bahasa Indonesia banyak dipelajari oleh warga negara asing. Tingginya minat warga asing mempelajari bahasa Indonesia di pusat pembelajaran bahasa Indonesia di negara mereka. Contohnya di negara-negara besar seperti Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, Mesir, Italia, Vietnam, dan Rusia. Bahkan di kota Ho Chi Minh, Vietnam, bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua dan telah diumumkan secara resmi oleh pemerintah kota tersebut sejak Desember 2007 yang setara dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang. Selain itu, Deputy Heart Asian Language and Culture yang berasal dari Asosiasi Profesor National Institute of Education Singapura, Khatijah B. Rahmat, menilai bahwa bahasa Indonesia berpeluang menjadi bahasa internasional mendampingi bahasa Inggris karena sekitar 400 juta penutur bahasa Indonesia tersebar di 156 negara. Yang kedua, alasan lain bahasa Indonesia berpeluang menjadi bahasa internasional karena bahasa Indonesia memiliki tingkatan kata yang mudah dimengerti. Menurut Profesor Bertolt Damsauser mengatakan bahasa Indonesia mudah dikuasai karena mudahnya bunyi dan gramatikalnya. Seperti apa ditulis dengan huruf A, P, A, sedangkan dengan bahasa Inggris ada kata what. Padahal kata ini mengandung huruf W, H, A, T. Yang ketiga, cinta dan bangga menggunakan bahasa Indonesia adalah salah satu wujud nasionalisme kita. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan gerakan secara nasional karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan salah satu butiran isi Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sebagai warga negara
Indonesia harus cinta kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan EYD dan tata bahasa baku benar. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya pihak kontra menyampaikan argumentasinya selama 3 menit, dimulai dari sekarang. Ya, selamat pagi. Saya Dinita Riani dari pihak kontra. Saya tidak setuju dengan pendapat tersebut. Karena persyaratan apabila suatu bahasa ingin menjadi bahasa internasional harus memenuhi 6 syarat yang ditemukan oleh Profesor Battle. Maka peluang bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional sangat kecil. Pada kenyataannya, sekarang ini di Indonesia marak terjadi kasus pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan lain-lain. Tindakan kriminal ini pun tidak hanya dilakukan oleh kalangan bawah, kalangan elit pun kerap banyak melakukannya. Lebih parah lagi, budayawan Jacob Sumarjo melukiskan masyarakat Indonesia saat ini sebagai masyarakat paradoks, religius tapi teror bom terus terjadi serta kekerasan dengan berbagai bentuk. Negara agraris tapi masih mengimpor beras, negara yang memiliki pantai terpanjang di dunia tetapi masih mengimpor garam. Selain itu, masyarakat Indonesia saat ini dianggap perilaku konsumtif, hedonis, instan, individualis, dan materialis. Lalu di mana letak kebudiluhuran bangsa saat ini? Syarat lain untuk menjadi bahasa internasional adalah banyak jumlah penuturannya. Bangsa Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Maka demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penuturan bahasa Indonesia sudah cukup banyak. Namun pada faktanya tidak semua masyarakat Indonesia dapat berbahasa Indonesia. Hal ini pun oleh penelitian yang dilakukan saya sendiri. Saya mengunjungi suatu tempat. Nah, di kawasan tersebut hanya ada beberapa masyarakat yang bisa menggunakan bahasa Indonesia. Melihat dari tingkat ekonomi masyarakat di sana yang sangat rendah dan jauh dari jamaah kehidupan kota, jadi masyarakat tersebut masih menggunakan bahasa daerah, itu bahasa Dayak, sebagai alat komunikasi mereka. Untuk menjadi bahasa internasional, pemiliknya harus memiliki rasa bangga, percaya diri, dan peduli terhadap bahasanya sendiri. Tapi sayangnya, kini para generasi penerus bangsa kurang peduli terhadap bahasanya sendiri. Bisa lihat dari rendahnya nilai hasil ujian nasional mata pelajaran bahasa Indonesia pada tahun 2011. Dari 11.443 siswa yang tidak lulus UN tahun 2011, 1.786 atau 38,43% diantaranya adalah untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Ironis bukan? Padahal bahasa Indonesia telah digunakan setiap harinya. Selain itu, saat ini globalisasi sedang mengukur bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia semakin terdesak oleh bahasa asing. Sekarang ini telah menjamur tempat-tempat kursus yang menawarkan pembelajaran bahasa asing. Tidak hanya di kota-kota besar, di daerah terpelosok pun juga terdapat tempat-tempat kursus tersebut. Hambatan dalam menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional juga disebabkan karena penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur adukan dengan bahasa daerah dan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku. Kerap seperti mencampurnya bahasa alay dan bahasa gaul, dan banyak pula berpikir, buat apa gue bahasa Indonesia yang baik dan benar? Tuh, gue bahasa yang kayak gini aja, pada ngerti. Dan apabila pendapat ini berkembang, maka hilanglah sudah harapan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Jika demikian kondisinya, maka peluang bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional sangatlah kecil. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitriani sebagai pihak pro dan Saudari Dinita Aryani sebagai pihak kontra, karena sudah menyampaikan argumentasinya pada debat ini. Sekian debat pada hari ini, saya Ari selaku host pamit undur diri. Terima kasih.